Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Nuzulilhana dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Wali Songo Semarang. Saya akan mempresentasikan tugas teori sosial mengenai teori pertukaran sosial. Yang pertama yaitu definisi teori pertukaran sosial. Pertukaran sosial merupakan teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia memandang hubungan dengan orang, sesuai dengan anggapan diri manusia tersebut terhadap jenis hubungan yang dilakukan dan kesempatan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Selanjutnya yaitu konsep dasar. Teori pertukaran sosial secara umum menganalisa hubungan antar manusia dengan cara membandingkan interaksi manusia dengan kegiatan pemasaran. Karena itu, dalam teori pertukaran sosial terdapat 4 konsep dasar. Yang pertama yaitu ganjaran. Ganjaran merupakan salah satu elemen yang berupa nilai positif. Ganjaran dapat berupa penerimaan sosial, dukungan, pertemanan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu biaya. Biaya ini dapat berupa waktu, uang, usaha, konflik, dan lain-lain. Biaya bersifat relatif dalam artian dapat berubah-ubah tergantung pada situasi dan kondisi. Kemudian hasil atau laba. Hasil atau laba yaitu sesuatu yang diperoleh dari ganjaran dan biaya. Menurut Altman dan Taylor, suatu hubungan akan bertahan apabila memperoleh ganjaran ketika hasil bersifat positif. Yang keempat yaitu tingkatan perbandingan. Tingkatan perbandingan merupakan sebuah standar yang mempresentasikan apa yang orang lain rasakan. Kemudian asumsi pertukaran sosial. Asumsi-asumsi dasar teori ini berasal dari sifat dasar manusia dan sifat dasar suatu hubungan. Yang pertama yaitu menurut sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu mencapai penghargaan dan menghindari hukuman. Pendekatan ini berpendapat bahwa perilaku orang dimotivasi oleh suatu mekanisme dorongan internal. Kemudian, asumsi menurut sifat dasar manusia yang kedua yaitu manusia adalah makhluk rasional. Makhluk rasional merupakan asumsi yang penting bagi teori pertukaran sosial. Asumsi teori pertukaran yang kedua menurut sifat dasar suatu hubungan. Asumsi menurut sifat dasar hubungan juga ada 2. Yang pertama, hubungan memiliki sifat saling ketergantungan. Dalam suatu hubungan, ketika seseorang berpartisipan mengambil dalam suatu tindakan, mereka secara keseluruhan akan terkena akibatnya. Yang kedua yaitu sebuah proses penting antara waktu dan perubahan dalam kehidupan suatu hubungan. Secara khusus, waktu mempengaruhi pertukaran karena pengalaman-pengalaman masa lalu menuntut penilaian, dan penilaian ini mempengaruhi pertukaran-pertukaran selanjutnya. Yang terakhir yaitu struktur pertukaran sosial. Struktur pertukaran sosial di sini ada 3. Yang pertama, pertukaran langsung. Dalam pertukaran langsung, 2 orang saling membalas pengorbanan dan penghargaan. Yang kedua yaitu pertukaran tergeneralisasi. Pertukaran tergeneralisasi yaitu timbal balik yang bersifat tidak langsung. Seseorang memberikan kepada orang lain dan menerima respon tetapi tidak kepada orang yang pertama. Yang ketiga yaitu pertukaran produktif. Pertukaran di mana kedua belah pihak mengalami pengorbanan dan mendapatkan keuntungan secara simultan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan semoga materi yang saya presentasikan tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.